Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi sama aku Anissa Puspita. Nah teman-teman, seperti biasa minggu ini aku buat podcast lagi, tapi sedikit informasi aja. Mulai malam ini aku akan mengganti nama konten Suara Anissa karena satu dan lain hal. Akhirnya aku ganti menjadi Catatan Nisa. Kenapa sih harus ada nama konten gitu-gitu ya? Bagi aku sih ini identitas aja untuk kontenku gitu. Oke, malam ini adalah Catatan Nisa edisi 3 bulan Juli. Kalau kalian lihat thumbnail, di situ ada tulisan pengen nyerah aja. Tapi bukan berarti di podcast kali ini aku ngajak kalian yang sedang berproses buat nyerah ya. Nah, daripada lama-lama dan penasaran, selamat mendengarkan podcast Catatan Nisa edisi 3 bulan Juli. Setiap dari kita pasti udah punya list hal-hal apa aja yang pengen kita capai dalam hidup. Entah itu pencapaian yang sederhana gitu ya, sampai pencapaian yang luar biasa. Setiap dari kita juga pasti udah paham dan sadar kalau untuk mencapai sesuatu itu perlu yang namanya proses. Tapi masalahnya, ternyata berproses itu gak mudah, gak selalu berjalan mulus. Berproses itu gak selalu menyenangkan, gak selalu membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Yang ada ya capek, bukan cuma fisik, tapi hati dan pikiran. Terus kadang jadi ngeluh, kenapa kok rasanya susah banget? Kadang jadi jenuh juga dengan rutinitas yang ada. Akhirnya terucaplah kalimat, pengen nyerah aja. Nah kan, belum sampai ke tujuan tapi kepengen udahan, saking gak tahannya dengan berproses yang ternyata melelahkan. Tapi ya kalau menyerah itu sih bukan jawaban. Ada beberapa hal yang memang harus kita ingat ketika berproses. Pertama, proses itu enggak mudah dan perjalanannya panjang. Kenapa enggak mudah? Karena kamu harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, atau bahkan uang gitu ya. Yang namanya berkorban, sekalipun kamu keberatan ya kamu harus mau, harus bersedia, dan harus ikhlas. Walaupun lagi-lagi kamu harus gagal atau keinginan kamu itu belum tercapai. Karena ya tadi, proses itu perjalanannya panjang. Kalau gagal hari ini, kamu harus coba lagi esok hari. Maka dari itu, modal untuk kita berproses adalah kesabaran, supaya nggak cepat nyerah dan tetap bertahan. Kadang kita lupa gitu ya hal-hal kayak gini. Ya maunya semuanya mudah, maunya apa yang kita inginkan bisa kita dapat tanpa kita harus mengorbankan banyak hal. Kalau ingin berhasil, kita emang harus ubah pola pikir itu dari sekarang, bahwa nggak akan ada pencapaian tanpa pengorbanan, nggak akan ada pencapaian tanpa kesulitan, nggak akan ada pencapaian tanpa kegagalan, dan nggak akan ada pencapaian tanpa proses yang panjang. Karena dari kesulitan dan kegagalan lah kita justru bisa belajar banyak hal. Apa yang kurang dipersiapkan oleh diri kita, kesalahan apa yang udah dilakukan dan nantinya harus diperbaiki. Dan ya menurutku proses yang panjang dan banyaknya pengorbanan yang udah kita lakukan itu pun akan menentukan kualitas diri kita, apakah kita layak mendapatkan keberhasilan atau enggak. Kedua, jangan terlalu membandingkan pencapaian kamu dengan orang lain. Nggak jarang ya, kalau kita lagi berselancar di sosial media, lagi scroll-scroll postingan di Instagram, atau lagi tap-tap story orang lain, kita melihat sesuatu dari orang lain yang tampaknya menyenangkan, dan itu nggak ada dalam diri kita. Bukan cuma dari sosial media sih ya, kadang di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari pun begitu. Misalnya
wah dia cantik banget atau ganteng banget, followersnya banyak, udah gitu berprestasi dan selalu berkarya lagi. Atau kesuksesan usaha orang lain, barang dagangannya laku banget ya, promosinya menarik ya, dia banyak uang, udah sukses sekarang. Atau pencapaian-pencapaian lain yang orang bisa lakukan. Sesekali hal seperti ini emang bisa memotivasi, tapi harus hati-hati, karena gak jarang juga hal seperti ini justru bikin minder diri sendiri. Dan fatalnya, nanti ketika berproses malah pengen nyerah aja. Perlu diingat juga bahwa pencapaian yang orang lain dapat itu semua pasti karena proses yang udah mereka lalui. Pasti banyak lah selama berproses tuh hal pahit yang gak mereka update di sosial media atau yang gak mereka ceritakan pada kita. Toh yang kita lihat kadang hanya sekian detik atau sekian menit dari kehidupan orang lain. Jadi kita nggak tahu kan kalau ternyata sisa waktunya yang berjam-jam itu mereka gunakan untuk berproses. Ketika kamu membandingkan pencapaian kamu dengan orang lain, jangan pengen nyerah ya. Justru kamu harus yakin bahwa kamu juga bisa, pasti bisa, asalkan mau untuk terus berusaha. Ketiga, ingat bahwa ini pilihan. Ingat tujuan awal. Saat kamu merasa udah di titik terendah atau kamu udah capek banget gitu ya, dan bawaannya males, terus jadinya pengen nyerah aja, kamu harus ingat bahwa apa yang sedang kamu jalani saat ini itu pilihan kamu. Artinya kamu harus udah siap dengan segala resiko. Toh wajar kalau di tengah perjalanan berproses kita ngerasa capek, bosan, gak ada semangat. Ya boleh kita rehat dulu dari segala aktivitas atau melakukan me time atau hal-hal lain lah yang bisa mengembalikan semangat kamu lagi. Karena kadang kita jangan jadi terlalu memaksakan diri ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita harus tetap mencintai dan bisa membahagiakan diri sendiri. Pokoknya jangan nyerah. Hidup itu kan misteri ya, kita gak tahu pas kita nyerah atau balik arah ternyata sebenarnya kita udah dekat dengan keberhasilan. Kamu juga harus ingat, udah sejauh apa sih kamu berproses? Masa mau nyerah? Masa mau kalah? Kalau langkah awal aja udah bisa kamu daki, langkah selanjutnya kamu pasti lebih hebat lagi. Saat capek, kamu cuma perlu rehat. Setelah itu mengembalikan semangat dan fokus lagi berproses. Fokus lagi dengan pilihan dan tujuan. Mengingat tujuan awal tuh penting banget sih. Makanya tujuan awal, kenapa sih kita ngelakuin ini? Kenapa sih kita melakukan itu? Harus jelas ya, karena ini sebagai motivasi. Dan kalau nginget tujuan awal tuh, itu bisa jadi spirit untuk kita tetap mau berproses. Keempat, berdoa dan berpikir positif. Berpikir positif itu perlu sekali. Karena ini bisa memberikan energi yang positif untuk diri kamu, supaya semangat terus buat berproses. Percaya nggak percaya, saat kamu selalu berpikir positif, lingkungan akan ikut positif. Semuanya lebih lancar, lebih mudah, lebih mendukung, dan terasa lebih menyenangkan. Berdoa, aku selalu mengatakan hal ini. Karena ya setelah berusaha, mau apa lagi kalau bukan berdoa? Kan yang menghendaki segalanya hanya Allah Ta'ala. Minta agar dilapangkan hatinya ketika gagal, minta agar dikuatkan jiwa dan raganya ketika berkorban, minta agar diberi sabar tanpa batas ketika proses terasa melelahkan, minta agar segalanya dimudahkan. Kamu harus baik meminta. Allah suka loh kalau hambanya selalu menengadahkan tangan kepadanya. Nah, itu dia catatan Nisa untuk kamu yang sedang berproses. Terakhir, ada sebuah kutipan begini. Banyak yang mengira bahwa hidup ini adalah perihal pencapaian. Padahal, sejatinya hidup ini adalah tentang persiapan. Segala persiapan yang kita lakukan sekarang untuk mencapai segala keinginan, yaitulah proses.
Jadi, untuk kamu yang sedang berproses, jangan lagi berpikir ingin menyerah sebelum kamu sukses. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan putus berdoa.